Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, Alhamdulillah saya bisa kembali hadir untuk mendedikasikan, membacakan buku Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemarin kita sudah sampai pada topik atau tema tentang kelahiran beliau ketika beliau masih balita dalam masa penyusuan, di mana dalam tradisi Arab penyusuan ini biasanya dilakukan oleh orang lain, dan kita tahu ya yang menyusui beliau adalah Halimah Sa'diyah. Dan kemarin terakhir kita sampai pada pada topik, pada cerita tentang bagaimana kelahiran Rasulullah itu begitu membawa keberkahan bagi lingkungan sekitarnya ya. Tentang unta tua milik Halimah yang sudah tidak keluar susunya, tapi begitu beliau mengasuh Rasulullah ya, langsung keluar susunya dan melimpah ya, bisa mencukupi keluarganya. Domba-dombanya yang ketika pulang ya selalu dalam keadaan perut kenyang ya, sementara domba-domba tetangganya tetap dalam keadaan kelaparan ya, karena mungkin susah mencari rumput. Nah, ini adalah bagian atau bentuk-bentuk keberkahan ketika Rasulullah lahir dan berada di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, sekarang kita pada cerita tentang karena Rasulullah diasuh oleh orang lain. Nah, sekarang dikembalikan kepada ibunya, kembali ke pangkuan ibunda yang amat mengasihi. Dengan adanya peristiwa pembelaan dada itu ya, pembelaan dada oleh malaikat Jibril ya, Rasulullah ya, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau sehingga dia mengembalikannya kepada ibunda beliau. Setelah itu beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi makam suaminya di Yathrib. Kemudian dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km ya, dari Mekah ke Madinah ini. Kemudian dia pergi ke Mekah ya, jaraknya 500 km bersama putranya yang yatim. Muhammad SAW disertai pembantu perempuannya Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dan akan tetapi takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang itu, ibunda Aminah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Nah, kemudian kembali ke pangkuan kakeknya yang penuh kasih sayang. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang dalam sanubari terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya tergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya, sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan sang kakek lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu, hingga Abdul Muthalib keluar ke sana dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu.
Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian itu, dia berkata, "Biarkan cucuku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau ini, Abdul Muthalib meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Nah, sekarang di bawah asuhan paman. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib, hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya tersendiri. Ini penulis. Kemudian meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arokfah, dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Mendengarnya, Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari, yang membawa mendung yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja bertambah mendung, datang dari segala arah, hingga menurunkan hujan yang sangat lebat. Akibatnya lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung para janda. Bahira sang rahib. Selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak pergi berdagang dengan tujuan Syam, hingga tiba di Busro, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan nama Bahiro, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, sang rahib kemudian menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Tetapi begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Orang ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam," ungkapnya dengan nada serius dan bijaksana. Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak bersujud kecuali kepada Nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda ini dalam kitab kami." Kemudian Rahib Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena dia takut gangguan dari pihak-pihak orang-orang Yahudi. Mendengar nasihat sang rahib, akhirnya Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke kota Mekah. Perang Fijar. Pada usia 15 tahun, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais al-Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang. Pada mulanya pihak Qais lah yang mendapatkan kemenangan, tetapi kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara
mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Satu lagi teman-teman sebagai penutup untuk pagi ini, Hilful Fudul. Pengaruh dari peperangan ini adalah diadakannya Hilful Fudul pada bulan Zulkaidah, pada bulan suci yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim bin Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Zud'an At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tidak ada seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, mereka sepakat untuk berdiri di sampingnya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, kezalimannya harus dibalaskan terhadap dirinya. Perjanjian ini juga dihadiri oleh Rasulullah SAW. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan risalah, beliau SAW bersabda, "Aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang lebih kusukai daripada keledai yang terbagus. Seandainya aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya." Semangat dari perjanjian ini adalah mengenyahkan keberanian ala jahiliyah yang lebih banyak membangkitkan rasa fanatisme. Ada yang berpendapat sebab dari perjanjian ini karena ada seseorang dari Zubaid yang tiba di Mekah sambil membawa barang dagangannya. Lalu barang-barang dagangannya itu dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Tetapi Al-Sahmi tidak memenuhi hak-haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lain dari Abdul Dar, Makhzum, Jum'ah, Sam, dan Adi. Oleh karena itu mereka pun tidak memperdulikannya lagi. Kemudian orang dari Zubaid itu naik ke atas bukit Abu Qubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-As dengan suara yang keras. Saat itu Al-Zubair bin Abdul Muthalib lewat di dekatnya, lalu bertanya, "Mengapa ada orang yang tertinggal?" Lalu mereka berkumpul di Hilful Fudul, lalu menghampiri Al-As bin Wa'il untuk memprotes pelanggarannya terhadap hak-hak orang Zubaidi itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengannya. Demikian teman-teman untuk hari ini ya. Besok kita lanjutkan dengan meniti kehidupan yang keras. Ya, ini sudah mulai fase kehidupan Rasulullah masa kecil kemudian masa remaja ya. Dan sampai nanti ketika beliau usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah ya. Tunggu episode besok ya. Saya akan terus dengan setia membacakan sirah nabawiyah ini untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.